gitu loh. Pasti dijawab. Iya, iya. Ya. Jadi pasti dijawab saudara doa-doa kita. Makanya kalau saudara berdoa jangan ragu, dijawab enggak ya? Jawab. Ya, ketika kita dijawab doa kita sudah selesai dan kita masuk ke dalam doa yang lain. Yang kelima, saudara, kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, mari kita menjadi murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan saksilah bahwa dalam dunia juru selamat penebus hanyalah Tuhan Yesus. Kalau kita jadi murid Tuhan Yesus, saudara, maka kita bersyukur, kita belajar terus akan firman Tuhan. Nah, untuk itu pelajaran yang penting yang kita mesti perhatikan adalah bagaimana kita membenci dosa. Ya, jadi kalau jadi orang percaya harus belajar membenci dosa. Jangan kompromi dengan dosa. Ya, termasuk dosa yang kelihatannya sepele-sepele, misalkan berbohong. Masih ada nggak yang suka berbohong di sini? Hah? Masih. Masih Dennis. Bohong sama siapa, Den? Hah? Ya, kita hati-hati jangan ya menurut orang dunia berbohong itu biasa. Jadi pernah berbohong nggak? Pernah bohong nggak? Belakangan ini. Belakangan ini pernah berbohong nggak? Enggak ya? Enggak ingat. Ya, saudara yang orang dunia bilang biasa-biasa saja, saudara harus tidak boleh biasa. Karena berbohong itu saudara ada bapaknya. Siapa Bu? Iblis. Ngeri ya. Ngeri nggak Pak Benget? Kalau orang berbohong bapaknya iblis. Aduh. Ya, berbohong. Kalau kita membenci dosa, saudara, kita harus bisa mengendalikan diri kita. Ya, buah roh ke-9 apa Bu Gembala? Buah roh yang ke-9? Pengendalian diri. Kalau orang emosi, pengendalian diri enggak ya? Enggak. Nah, itu dosa. Dosa di dalam kekristenan enggak ada dosa kecil, dosa besar. Upahnya maut, kematian. Artinya kita serius nih memandang dosa, saudara, nggak boleh main-main. Ya, kalau dilarang gosip, betul-betul diperhatikan itu. Sebab katanya orang gosip, orang emosi juga ujung-ujungnya, saudara, adalah neraka. Jadi kita hidup di dalam roh, bukan di dalam daging. Jadi yang daging itu saudara kendalikan di dalam roh, sehingga daging saudara bisa mengikuti roh, bukan roh kita mengikuti daging. Ya, jadi kalau kita hidup di dalam roh, nah rohnya roh besar, rohnya Tuhan ada di dalam kita, saudara. Jadi kita ikutin itu. Jadi kalau Roh Kudus mengingatkan kita, segera kita bertobat. Makanya kalau kita menjadi murid Tuhan Yesus harus hidup dalam buah pertobatan dan buah Roh Kudus. Kalau bertobat nanti buah Roh Kudus timbul di dalam hidup kita. Yang keenam, saudara, kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, kita mesti hidup dalam komunitas. Komunitas itu persekutuan ya. Termasuk doa puasa ini komunitas. Harus berakar, bertumbuh bersama. Amin. Ya, jadi saudara perhatikan kita ini bertumbuh bersama enggak? Kalau enggak bisa bertumbuh bersama-sama, tinggalkan komunitas itu. Ya, ada komunitas yang tujuannya bukan bertumbuh di dalam Tuhan, tujuannya cuma boleh bersama-sama, senang-senang. Saya ingat waktu beberapa puluh tahun yang lalu di satu gereja di mana saya ada di situ. Komunitasnya luar biasa, saudara. Mereka tiap hari ketemu, saudara. Tapi tahu nggak pernah berdoa sama-sama. Nggak pernah baca Alkitab sama-sama. Kalau ketemu cuma bercanda, pokoknya ya daripada di rumah nggak ada teman,
Ketemuan-ketemuan tiap hari sudah. Pada waktu itu pemudanya, ya, untuk apa kita punya komunitas kayak gitu? Nggak bertumbuh bersama, cengenges-cengenges bersama. Saudara, tetangga kami tiap hari tuh mereka kumpul-kumpul, ya, sampai jam 2 pagi, sampai jam 3 pagi, saudara. Udah gitu kalau udah jam 3 pagi pulang, motornya itu knalpotnya yang bising semua. Nggak peduli dengan orang lain. Saudara. Nah, bukan komunitas yang kayak gitu, saudara. Kalau kita ada di komunitas yang nggak membuat kita bertumbuh, tinggalkan, saudara. Untuk apa? Karena apa? Komunitas itu, jemaat itu, gereja itu Tuhan tentukan ya untuk bertumbuh di dalam Tuhan sehingga alam maut tidak menguasainya. Ya, coba perhatikan kita bertumbuh bersama enggak? Saya percaya kita bertumbuh bersama. Jadi mari kita perhatikan jangan dosa berkuasa dalam hidup kita lagi. Kalau kita sudah menjadi murid Tuhan Yesus. Amin. Apalagi kita sudah naik kelas gitu kan. Ya, kelas yang lebih lagi di dalam Tuhan Yesus. Yang ketujuh saudara, ketika kita mengasihi Tuhan Yesus, mari kita mulai melayani Tuhan Yesus. Melayani sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, jadi kalau saudara punya talenta misalkan bisa berkhotbah gitu kan, jangan dibiarkan hilang begitu saja. Ya, ada talentanya masing-masing, tapi mungkin kan nggak mungkin semuanya talentanya khotbah gitu ya. Ya pasti ada talentanya usher, ya penerima jemaat. Nah, saya lihat sini kita ada talenta-talenta yang bisa mengkonseling orang gitu kan. Ya. Nah itu talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita melayani Tuhan Yesus semuanya hanya untuk kebesaran dan kemuliaan Tuhan Yesus saja, Raja semesta. Nah kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, kita akan melakukan segala perintahnya. Aku akan minta kepada Bapa dan Bapa akan mengaruniakan kepadamu penolong bagi kita semua. Siapa? Yaitu Roh Kudus. Jadi biarlah doa puasa kita ini membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus. Ya, jadi kalau saudara di sini, kalau saudara beribadah baik di rumah maupun onsite, pastikan kita mengasihi Tuhan Yesus. Maka ibadah ini menjadi ibadah yang menyenangkan buat kita, bukan menjadi ibadah yang memberatkan buat kita. Untuk itu, biarlah doa puasa ini tetap menjadi doa puasa doa puasa sehati. Ya, ada pemuda sehati, ada apa lagi? Menara doa sehati. Ya, untuk apa? Pentingnya sehati, saudara, supaya kita masuk dalam satu komunitas yang sehati dan Tuhan berkenan kepada kita semua. Apapun yang kita lakukan, saudara, mari percaya semua punya nilai di hadapan Tuhan Yesus. Amin. Gak akan sia-sia. Pengorbanan yang kita lakukan, baik waktu, baik tenaga, baik dana, apapun juga, saudara, ketika kita sehati, Tuhan berkenan kepada kita. Tentunya kita sebagai orang tua senang gak ya kalau anak-anaknya rukun? Ya, anaknya Pak Benget rukun gak Pak? Kakak adik? Gak tahu, gak tahu sih. Hah? Gak begitu ya? Ya, nah kita sebagai orang tua bagaimana mereka harus bisa menjadi rukun ini. Zaman sekarang rukunnya susah loh. Karena apa? Masing-masing punya dunianya sendiri. Ya kan, dunia HP, dunia WhatsApp, ya. Tapi saudara anak-anak Tuhan harus bisa membuat hidup kita ini tetap hidup komunitas. Ya, berapa waktu lalu saya sharing di dalam keluarga. Ayo kita mau menjadikan keluarga kita ini keluarga yang rumahnya bukan house, tapi home. Ibu Apelda tahu nggak bedanya house sama home, Bu? Kalau house itu rumahnya, fisiknya, ya. Tapi kalau home itu suasananya, ya. Beda kan?
Ada orang dalam keluarga itu rumahnya haus. Bukan haus. Haus artinya ya ini buat berteduh sama-sama. Cuma rumahnya aja gitu. Tapi harusnya menjadi home. Ya, orang tua sayang sama anak, ada komunikasi, ya kan? Anak-anak sayang sama orang tua, ada komunikasi. Anak-anak sama anak-anak saling rukun satu dengan yang lain, ada komunikasi. Ya, sebab komunikasi itu penting. Apalagi komunikasinya itu bersama-sama kita kemas menjadi satu mezbah, menjadi satu doa kepada Tuhan Yesus. Ya, ngomong-ngomong Ibu Alfrida, kalau sama anaknya bisa Sertian, pernah doa sama-sama enggak? Enggak, maksudnya di online-nya itu. Ya, jangan lupa gitu ya. Ya karena sekarang ini enak ya, mau doa dengan orang yang ada di Makassar, sama-sama bisa enggak? Bisa. Jangan lupa kita pakai tuh sebagai kesempatan bagi kita. Ya, apalagi ya cucunya Mikaela ya, kayak itu udah pinter ya sekarang ya. Ya, buat sama Sarah juga begitu ya, bisa doa sama-sama dengan Sarah. Ya. Dengan begitu saudara, komunitas kita, hubungan kita satu dengan yang lain membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Ya, bukan bertumbuh di dalam dunia. Nah, tetangga kami itu bertumbuh di dalam dunia. Mereka nyanyi bareng loh, tengah malam nyanyi bareng loh. Lagunya tahu Dit? Lagu yang mereka nyanyikan tahu nggak? Lagu dunia saudara. Oh bisa nyanyi bareng-bareng. Ya. Tapi kalau lagu memuliakan Tuhan Yesus itu lagu yang penuh kuasa. Doa di dalam Tuhan Yesus adalah doa yang penuh kuasa. Kamu pernah doa sama-sama nggak sama mamanya? Kapan? Tahun lalu? Mau tidur? Doa bareng tuh? Oh mantap. Ya. Jadi berdoa sama-sama. Nah, saudara, mari kita mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap akal budi kita, dan segenap kekuatan kita. Karena itulah esensi sesuatu yang penting di dalam hidup kita. Manapun kita berada, kita mau mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Segenap hati, jiwa, akal budi, dan segenap kekuatan kita. Namun Tuhan Yesus dimuliakan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan. Kami ingin mengasihi Tuhan Yesus dan selalu mengasihi Tuhan Yesus dimanapun kami berada. Sebabnya ya Tuhan Yesus, biar Yesus mempunyai visi seperti visinya Tuhan Yesus, yaitu memenangkan banyak jiwa di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena mengasihi Tuhan Yesus harus yang utama dan yang pertama di dalam seluruh kehidupan kami. Biarlah kami mencari Tuhan Yesus dengan segenap hati kami. Biar kami memiliki tujuan yang sama dengan Tuhan Yesus, memenangkan banyak jiwa. Biar kami menyelidiki firman-Mu setiap kali Tuhan, supaya kami semakin mengenal kasih karunia Tuhan Yesus. Biar kami hidup di dalam ketaatan pada firman-Mu, kami membenci dosa, dan kami boleh bertumbuh di dalam Engkau. Biar terus kami menjadi murid Tuhan Yesus dan hidup di dalam komunitas dan melayani Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Yesus, saatnya kita akan membawa persembahan. Sebelumnya kita baca firman Tuhan.
2 Korintus 9 ayat 6-9. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam. Ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin kebenaran tetap untuk selamanya. Ayat persembahan. Percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka Tuhan Yesus akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan Yesus dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, teramat baik, merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan mengembalikan sebagian milik kami yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Kami bawa juga perpuluhan kami karena kami mau taat pada firman Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami ini menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus pemberi berkat. Amin. Kita memberikan persembahan kita ke satu pujian oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini, oleh karena kebaikan Yesus janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Yesus, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini, oleh karena kebaikan Yesus janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Yesus, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah
Kau ajaib bagiku, ku sembah Kau Yesus, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku, selamanya Kau hebat bagiku, selamanya Kau hebat bagiku. Tuhan Yesus berkati. Niralayata karalawansi kirala papa papa. Yaralayata karalawansi kirala payana ralawansi kirala papa 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 papa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh ajaib, sungguh luar biasa. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus sebab Kau baik, bahwasanya untuk selama-lama kasih setia Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, saatnya kami mau berdoa syafaat Tuhan Yesus, biar Kau yang menguduskan setiap kami, Kau yang mengampuni setiap kami, Engkau yang menolong setiap kami Tuhan Yesus. Urapi setiap kami ya Bapa yang mau berdoa syafaat kepadamu, biar apa yang kami doakan boleh berkenan kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus mengabulkan setiap doa-doa kami. Kita mau membaca bersama-sama. Bapa di surga maha mulia, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kiranya Tuhan Roh Kudus senantiasa menyertai perjalanan bangsa Indonesia di hari-hari mendatang. Berilah kepada bangsa Indonesia hati yang mengasihi Tuhan Yesus. Jadikan bangsa Indonesia kuat, penuh hikmat dan cerdas. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan Allah Bapa yang kekal, Raja Kara. Oralaya takaralawa sikirala papa papa. Yaralaya takaralawa sikirala papa papa. Yaralaya sikirala papa papa. Yaralaya sakaralawa sikirala. Irala payana ralawa sikirala yarala. Yarala papa 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 papa. Mari kita bersama-sama. Bapa di surga maha mulia, berikanlah kami hari ini makan kami yang secukupnya. Bapa sumber segala berkat, kami selalu dicukupkan kebutuhan kami. Pertolongan Bapa sempurna. Tuhan Yesus memberi makan 400 orang dengan berkat 7 roti dan beberapa ikan. Kiranya Tuhan Roh Kudus selalu menolong dan menuntun kami. Kiralawa sakaralawa sikira Bapa. Tuhan Yesus Raja semesta, kami kuat kalau kami ada dalam Tuhan Yesus. Kami selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kiranya roh kami semakin kuat, dibangun di atas firman Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami matikan keinginan daging. Kami hancurkan kuasa dan tipu daya iblis. Sikiralah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GBI Kudus serta keluarganya. Kiranya diberi perlindungan dari Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan damai sejahtera. Beri kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur dan kebahagiaan. Amin. Kami berdoa dan beriman bahwa jemaat GBI Kudus setia membaca firman Tuhan Yesus dan hidup dalam firman. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh kegiatan ibadah di GBI Kudus selalu dalam tuntunan Roh Kudus dan selalu memuliakan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bersama
Besar anugerah Bapa bagi kami anak-anaknya. Ajar kami untuk menghormati Bapa dalam terang Tuhan Yesus serta dalam tuntunan Roh Kudus. Amin. Bersama-sama kiralah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kiranya menjelang pemilu tahun 2024, Indonesia diberikan hati yang penuh damai sejahtera. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kiranya tidak terjadi politisasi masa pemilu tahun 2024. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menghentikan politik identitas dalam pelaksanaan pemilu 2024. Berikanlah ya Tuhan Yesus calon presiden yang dapat meneruskan kepemimpinan saat ini. Amin. Kiralah Bapa. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menghentikan korupsi di seluruh kegiatan di Indonesia. Kiranya kejujuran, keadilan, kemakmuran menjadi gaya hidup seluruh masyarakat Indonesia. Kami tolak pemimpin bangsa yang korup. Kami hentikan kelompok intoleransi dan kami hancurkan radikalisme. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami berdoa karena terjadi kebangunan rohani di seluruh wilayah Indonesia dan berlaksa-laksa yang terima keselamatan dari dalam Tuhan Yesus. Amin. Kiranya kami saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kami sembuh. Kiranya nama Tuhan Yesus selalu ditinggikan. Amin. Mari bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Raja semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Raja semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa buat setiap kami ya Tuhan Yesus, biar kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu Bapa. Berkati Bapak Gembala, Ibu Gembala Dipo di dalam melayani Tuhan Yesus, dalam mengasihi Tuhan Yesus. Berkati keluarga kami ya Papa. Berkati juga keluarga Bapak Penatua, Ibu Haryawati, Tuhan memberkatinya dalam kehidupan mereka setiap hari, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dan dalam pelayanan. Berkati keluarga Bapak Benget, Bapak buat Ibu, buat anak-anak, biar mereka juga boleh sehati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga Arum dan Ibu Sumarsi, juga keluarga besarnya, khususnya Wulan, khususnya Santi, biar Tuhan memberkatinya ya Bapak hari-hari ini, biar dia kuat di dalam Tuhan Yesus. Berkati juga anak mereka supaya terus bisa kuliah dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati juga Mas Joko biar sehat dalam perlindungan Tuhan Yesus. Berkati ya Bapak, Ibu Alfrida dan keluarganya. Tuhan memberkati Bapak Basir, kami terlalu percaya Tuhan sudah menyelamatkan dia. Kami percaya keselamatan yang daripadamu boleh terjadi dalam seluruh kehidupannya ya Bapak. Juga kalau Ibu Alfrida akan ke Makassar beberapa hari mendatang, biar Tuhan menyertai dimanapun dia berada ya Bapa, biar menjadi saksi-Mu, menjadi berkat bagi keluarga besarnya ya Bapa. Kami mengutus dia dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dengan pengurapan daripada-Mu. Hari ini juga kami berdoa buat Sartian, biar Tuhan memberkatinya di dalam rumah tangganya, dalam pekerjaannya sebagai seorang dokter. Biarlah dokter yang mengasihi Tuhan Yesus. Berkati persembahannya hari ini, Tuhan memberkati seluruh kehidupannya. Terima kasih ya Bapak, juga buat Luki dan keluarganya, Tuhan memberkati, khususnya buat Mikaela, biar terus bertumbuh di rumah bayi yang ada di dalam kandungannya, biar dalam perlindungan Tuhan Yesus, sehingga nanti pada saatnya boleh lahir dengan sehat. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sekali lagi kami memberkati Bu Alfrida yang selalu ingin lebih dekat lagi kepada Tuhan Yesus dan boleh menjadi berkat.
Berkati juga Denis ya Bapa, biar Denis terus bertumbuh di dalam Engkau di tempat ini Tuhan. Biar semakin pintar, semakin cerdas, semakin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa buat Ibu Santi biar sehat dalam perlindungan Tuhan Yesus. Sakit flu-nya disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberikan kesehatan yang sempurna ya Bapa di dalam seluruh hidupnya. Juga berkati Bapak Edward biar terus juga ada di dalam Tuhan Yesus. Tuhan memberkati dengan berkat-berkat yang berkelimpahan. Juga buat anak-anak mereka, buat mantu, buat cucunya Sarah, Tuhan memberkatinya ya Bapa. Terima kasih juga berkatinya dia Bu Santi yang hari ini boleh menjadi saluran berkat bagi konsumsi di GBHT Kudus. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Kami berdoa juga buat Ibu Yohana, biar Ibu Yohana juga sehat dalam nama Tuhan Yesus, segala penyakitnya yang dirasakannya disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Oh haleluya, terima kasih ya Bapa. Berkati Pak Aming, berkati cucu-cucu mereka, berkati Oktris Dina, biar semuanya dalam berkat perlindungan Tuhan Yesus. Tambahkan hikmat kepada mereka ya Bapa. Khususnya kami berdoa buat Randy, biar Randy juga semakin melihat keselamatan dari Tuhan Yesus dan boleh beribadah kepada Tuhan Yesus. Berkati Egar juga ya Bapa, biar Egar juga menerima kasih Tuhan Yesus yang luar biasa, sehingga dia juga boleh bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Yang berdoa juga buat Popo, buat Yati, biar Tuhan memberkatinya ya Bapa dalam seluruh hidupnya. Kami percaya Popo semakin sehat dan boleh lebih dekat lagi kepada Tuhan Yesus. Biar Yati juga boleh semakin mengasihi Tuhan Yesus, diselamatkan, bahkan suami anak-anaknya juga boleh diselamatkan. Bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Terima kasih. Kami berdoa juga buat Ibu Nini ya Bapa, biar Ibu Nini sehat dalam berkat perlindungan Tuhan Yesus. Biar Tuhan memberkati rumah tangganya, berkati Bapak Allen biar sehat dalam perlindungan Tuhan Yesus. Berkati juga Om Masin biar sehat dalam berkat perlindungan Tuhan Yesus. Juga biar usahanya Tuhan memberkatinya ya Bapa, kirimkan banyak customer. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Kami juga berdoa buat Ibu Kris yang tidak hadir pada saat ini. Ya Tuhan juga menyembuhkan sakit penyakitnya, gulanya, gatal-gatalnya Tuhan sembuhkan. Ya Bapak, biar juga rumah tangganya Tuhan selamatkan, suami anak-anaknya juga boleh bertekuk lutut di hadapan-Mu ya Bapak, boleh merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berdoa buat doa puasa ini, biar roh kami tetap menyala-nyala, memandang kepada Kristus Tuhan kami, Raja kami, yang kami sembah, yang kami muliakan, yang kami agungkan. Kami terus bergairah di dalam mencari Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Terima kasih ya Bapa, berkat-Mu buat GBHT Kudus. Tuhan memberkati juga keuangan di GBHT Kudus. Tuhan cukupkan apa yang kami perlukan setiap hari. Kami percaya gereja-Mu tidak akan berhutang apa-apa, tetapi gereja-Mu terus diberkati. Kami juga merindu menjadi berkat bagi yang lain ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati yang mengelola persembahan ini, biar takut akan Tuhan ada pada kami semua, sehingga kami lakukan dengan seturut dengan kehendak dan rancangan Tuhan Yesus. Biarlah menjadi seperti 5 roti dan 2 ikan, boleh menjadi berkat bagi pelayanan di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, berkati perpuluhan yang kami bawa kepadamu, karena kami mau taat pada firman Tuhan Yesus. Kami percaya kami sedang menabur dan kami pasti akan menuai. Bahkan anak-anak cucu-cucu kami pasti akan menuai berkat-berkat yang berlimpah bagi orang-orang yang taat kepadamu Tuhan. Terima kasih Aba ya Bapa. Kami berdoa buat lingkungan kami, tetangga-tetangga kiri kanan depan belakang, 1 RT, 1 RW, 1 kelurahan, Perumnas 1, biar mereka semua dilawat oleh Tuhan Yesus dan juga boleh merasakan keselamatan daripada Tuhan Yesus. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terpujilah Tuhan Yesus selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan katakan Mazmur 91 bersama-sama dalam lindungan Tuhan Yesus. Bapa di surga maha tinggi, kiranya kami duduk dalam lindungan Bapa dan bermalam dalam naungan yang Tuhan Yesus maha kuasa. Kami berkata, Tuhan Yesus tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Tuhan Yesus menudungi kami, di bawah sayap Tuhan Yesus kami berlindung. Kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuhan Yesus tempat pelindungan kami, Bapa di surga tempat perteduhan kami, malapetaka tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Malaikat-malaikat Bapa diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menatang kami di atas tangan mereka, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung kami langkahi, kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluputkan kami. Tuhan Yesus membentengi kami sebab kami mengenal Tuhan Yesus. Kami berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur Tuhan Yesus kenyangkan kami, dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Amin. Kami menadahkan tangan kami kepada Bapa di surga. Kami terlalu percaya Bapalah sumber segala berkat, kasih karunia dan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa di sorga menyinari engkau dengan wajah Bapa dan memberi kau kasih karunia. Bapa di sorga menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Kiranya ibadah kami berkenan di hati Bapa, berkenan di hati Tuhan Yesus, dan berkenan di hati Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati juga makanan yang kami makan ya Bapa. Berkati sekali lagi Ibu Santi yang sudah menjadi seorang berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom semua yang ada di Zoom. Tuhan memberkati kita semua. Biar doa puasa ini menjadi berkat. Shalom Popo, salam salam Yati, salam Ibu. Halo Pak Gem, Tuhan berkati. Yo, shalom Bu Santi,
Salam Ibu Nini. Halo, terima kasih Pak doanya, Tuhan memberkati. Ya, Halo salam Papa. Ya, salam Bu Halo Bu Nini. Yati. Berkati. Ya, bentar. Ibu Sapa mau Ibu Sapa. Ibu Gembala mau nyapa dulu. Shalom semuanya. Halo, Terima kasih ya untuk Ibu Nini. Halo. Selalu sehat, sukacita. Untuk Popo dan Mbak Yati, sehat selalu.